Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Sri Suryani Prastyowati, dosen dari Lab Modeling Simulasi Data Science, KK Data Science, Fakultas Informatika. Saya akan menawarkan beberapa topik yang dapat Anda ambil pada mata kuliah proposal dan tugas akhir. Adapun topik TA yang saya tawarkan adalah Classification Prediction Map for Spatial Time Data, Case Studies in the Field of Earth Transportation, Agriculture, and Energy. Topik yang saya tawarkan didasari dengan kemajuan terbaru dalam teknologi terkait pengumpulan data spasial time dengan citra satelit, telepon seluler, jaringan sensor, dan perangkat GPS. Tentunya banyak sekali data spasial time dalam bidang kesehatan. Biasanya wabah penyakit disampaikan dalam suatu wilayah dan dalam sekian waktu. Demikian juga data transportasi, data pertanian, data pertambangan, dan lain sebagainya. Data-data spasial time tertanam dalam ruang kontinu, sedangkan kumpulan data klasik seringkali masih terpisah-pisah. Sehingga data spasial time yang begitu besarnya memerlukan preprocessing data yang sangat kompleks. Transformasi, adanya keterlibatan data mining, machine learning, dan teknik pasca pemrosesan untuk mengekstra pola baru yang berguna dan mudah dipahami. Pentingnya penambangan pada data spasial time tumbuh dengan meningkatnya beberapa insiden dan klasifikasi dalam bidang yang akhir-akhir ini sedang marak, yaitu dalam bidang kesehatan, transportasi, pertanian, energi, dan lain-lain. Oleh karena itu, sangat diperlukan suatu metode baru atau model baru untuk menganalisis data spasial time untuk keperluan prediksi klasifikasi, bisa juga dengan klasterisasi, dan ditampilkan secara visualisasi yang menarik berupa peta prediksi klasifikasi. Ada 4 final project topics yang saya tawarkan kali ini. Ini topik besarnya ada 4. Dari masing-masing 4 topik ini bisa digunakan beberapa metode klasifikasi sehingga memungkinkan untuk banyak topik dari 4 topik besar ini. Yang pertama adalah pembangunan peta prediksi dari penyebaran polusi udara dalam suatu wilayah untuk beberapa tahun ke depan. Yang kedua adalah pembangunan peta prediksi klasifikasi untuk kemacetan pada suatu wilayah. Yang ketiga adalah pembangunan peta prediksi klasifikasi untuk penyebaran wabah penyakit. Sedangkan yang keempat yaitu pembangunan peta prediksi untuk cadangan produksi pertambangan, misalkan minyak bumi, apakah nikel, dan sebagainya. Adapun tahapan yang nanti akan dikerjakan pada saat Anda mengambil topik yang saya tawarkan, dimulai dari pengambilan data. Data setnya ini tergantung pada bidang yang digunakan. Apakah masalah kesehatan, apakah masalah energi, ataukah transportasi, ataukah pertanian. Datanya tentunya merupakan data spatial time, yaitu data yang dilengkapi dengan koordinat wilayahnya beserta waktu. Karena di sini kita akan memprediksi klasifikasi selama beberapa tahun ke depan berdasarkan tahun ke belakang. Kemudian, langkah yang kedua masuk pada proses klasifikasi
tentunya di sini sebelum klasifikasi ada preprocessing dan sebagainya. Dari hasil klasifikasi, selanjutnya menggunakan analisis spatial time. Jadi output dari klasifikasi akan menjadi inputan dari analisis spatial time. Kemudian hasil dari analisis spatial time, di mana pada analisis spatial time itu terdapat beberapa teknik interpolasi yang hasil akhirnya adalah peta klasifikasi yang merupakan bentuk visualisasi dari klasifikasi data spatial time. Apabila Anda tertarik mengambil topik yang saya tawarkan, maka diperlukan beberapa skill supaya proses pengerjaan TA dari topik yang saya tawarkan itu outputnya bagus, yaitu skill probability theory. Jadi mahasiswa harus pernah mengambil mata kuliah peluang dan statistik. Kemudian matrik dan vektor, karena untuk analisis spasial maupun machine learning, nah ini ada skill yang dibutuhkan, yaitu matrik dan vektor. Kemudian machine learning itu sendiri, lalu kemampuan untuk programming, kemudian untuk analisis spasialnya, yaitu kemampuan untuk menggunakan software GIS. Nah, ini untuk menghasilkan peta klasifikasi bisa dalam bentuk 2 dimensi, yaitu menggunakan ARMAP, dan 3 dimensi menggunakan software SGEM, dan lain-lain yang masih bisa dikembangkan lebih lanjut dengan software yang lain. Oke, ini adalah beberapa contoh yang banyak sekali terdapat di internet, merupakan peta-peta klasifikasi. Adapun peta klasifikasinya nanti bisa ditampilkan 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Tentunya banyak sekali software-software yang terkait dengan interpolasi untuk menghasilkan peta klasifikasi. Nah, ini contoh dari peta klasifikasi yang merupakan output dari data spatial time pada bidang transportasi. Nah, ini menggambarkan suatu peta klasifikasi tingkat kemacetan dari suatu wilayah. Ini beberapa judul yang sudah pernah saya kerjakan maupun mahasiswa-mahasiswa bimbingan saya. Di sini ada beberapa output dari riset atau tugas akhir dari suatu mahasiswa yang berbentuk peta klasifikasi. Pada gambar di sini itu merupakan output dari peta klasifikasi untuk bidang pertambangan. Nah, ini adalah hasil dari peta klasifikasi untuk produksi tambang emas dan perak. Sedangkan yang kedua adalah peta klasifikasi untuk produksi nikel. Nah, ini dibangun dengan metode analisis spasial menggunakan ordinary kriging. Nah, ini yang ketiga adalah prediksi klasifikasi untuk produksi minyak bumi. Nah, sedangkan pada gambar ini
merupakan peta klasifikasi untuk penyebaran wabah penyakit. Nah, ini ada peta klasifikasi yang menggambarkan tingkat kerawanan dari suatu penyebaran wabah penyakit. Nah, ini ada kondisi endemik, bahaya, siaga, rawan, dan aman. Demikian pula yang di bawahnya, gambar yang di bawahnya. Nah, ini ada warna merah dan kuning serta hijau. Ini menggambarkan tingkat kerawanan level penyebaran dari penyakit demam berdarah yang dibangun dengan berdasarkan klasifikasi dari metode-metode yang berbeda. Nah, ada juga topik yang sudah dikerjakan, yaitu penyebaran penyakit demam berdarah di wilayah Kota Bandung. Nah, ini ada beberapa level tingkatan yang menunjukkan masih terkendali atau tidaknya penyebaran penyakit demam berdarah. Oke, sedangkan untuk gambar yang ada pada halaman ini itu menunjukkan peta dari suatu ruas jalan di Kota Bandung. Nah, ini merupakan terapan dari bidang transportasi. Nah, ini untuk membangun aplikasi yang mengeluarkan rute alternatif, tentunya merupakan kombinasi dari metode klasifikasi dan spatial time. Demikian pula yang sebelah kanan itu merupakan suatu aplikasi yang bisa mengeluarkan usulan untuk pembuatan lokasi atau penentuan lokasi yang nantinya akan dibangun suatu shelter. Nah, ini juga merupakan gabungan dari metode klasifikasi dan spatial time. Nah, ini peta yang terakhir adalah peta klasifikasi penyebaran polusi udara, di mana ada dua polutan, ada polutan SO2 dan NO2. Nah, ini tingkatan polusi udara pada beberapa wilayah di Kota Bandung untuk beberapa tahun ke depan. Ini prediksi penyebaran polusi udara pada tahun 2021 sampai 2024. Nah, ini menunjukkan bahwa perlunya suatu metode yang menggabungkan metode klasifikasi dan spatial time untuk keperluan prediksi beberapa tahun ke depan, sehingga dapat membantu pembuat kebijakan itu terkait dengan langkah-langkah atau kebijakan yang dikeluarkan. Oke, dari beberapa yang sudah saya sampaikan, kami harapkan untuk mahasiswa yang akan mengambil topik tugas akhir yang saya tawarkan bisa mengembangkan dari beberapa yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa bimbingan maupun riset saya, di mana masih banyak metode-metode klasifikasi baru yang perlu dikembangkan. Demikian juga metode analisis spatial time ataupun data-data yang saat ini sedang menjadi isu penting, sehingga harapannya output yang dikeluarkan nanti itu sangat berguna sekali untuk kepentingan prediksi beberapa tahun ke depan.
Oke, adapun output apabila Anda mengambil topik TA ini, outputnya bisa jurnal TA, bisa publikasi paper TA ke jurnal internasional, jurnal nasional, atau proceeding terindeks Scopus. Dan bisa juga diajukan untuk memperoleh haki. Yang dihakikan adalah hasil peta klasifikasi yang telah Anda buat, bisa juga berupa aplikasi. Oke, jika Anda interest dengan topik saya, bisa kontak saya di email maupun di nomor WA di bawah ini. Oke, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat selalu. Semoga sukses.